Baru, Abang, kan yang menarik di Prapit Roy Suryo juga ada ya Bang, bahwa dia meminta ganti rugi dari Prapit pertama yang ditolak. Dia mengajukan kerugian material 200 juta gitu. Kalau dalam hukumnya seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya, kembali lagi sebenarnya di pasal, sebentar saya bacakan ya, ini pasal Oke ya. Pasal 158 huruf C KUHP baru ditegaskan bahwa ganti rugi sebagai objek pra-peradilan hanya dimungkinkan manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi ganti rugi sekarang itu dibatasi tuh, ganti rugi pra-peradilan hanya dengan dua objek, manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, sementara mereka akan mengajukan ganti rugi terkait dengan tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Nah, menurut pasal 158 ini sudah tidak dimungkinkan lagi. Ya, apalagi kan kita ketahui bersama, pra-peradilan ini kan bukan yang bayar Polda, yang bayarnya APBN, pajak rakyat gitu ya. Nah, kalau norma seperti ini kok saya melihatnya kemungkinan juga akan ditolak ya. Apalagi di putusan pra-pra kedua itu kan sudah ditegaskan bahwa pra-pra ini seolah seperti menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, bahkan dianggap sebagai penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Nah, saya melihat sih pra-pra ketiga ini cukup berat untuk bisa dikabulkan ya. Apalagi kembali lagi soal ganti rugi ini dibatasi menurut undang-undang. Kedua, kita kan ketahui bersama sebenarnya kan nggak terjadi penahanan. Yang ada waktu itu kedua tersangka ini bahkan menikmati VIP-nya rumah sakit ya, itu juga pakai APBN juga gitu ya, 3 hari di sana gitu ya. Artinya tidak pernah ada kehidupan di dalam penjara gitu yang memang bisa menimbulkan kerugian. Jadi kalau dari itu semua dengan tetap menghormati ya upaya pra-pra yang dilakukan, karena tugas pengacara memang harus melakukan check and balances. Tapi kalau saya melihatnya ini agak berat untuk dikabulkan. Demikian, Mbak. Tadi ada batasan nominal, mungkin emang ada maksimal untuk yang dibayar dalam hal ini atau gimana Bang? Betul, jadi di Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya itu dibatasi pra-peradilan itu maksimum 600 juta rupiah. Ya. Tapi kembali lagi tergantung kerugiannya seperti apa, karena kerugiannya harus nyata. Ya. Contohnya biasanya gini, orang sempat misalnya ditahan selama 2 bulan. Ternyata dihentikan penyidikannya. Berarti kan dia sudah kehilangan penghasilan selama 2 bulan. Lalu apa pekerjaannya? Misalnya manajer, gajinya berapa? 25 juta. Nah, biasanya hakim akan menggunakan itu 25 dikali 2, 50 juta itu akan dikembalikan. Paling tidak, kan tidak mungkin lagi mundur ya, seolah tidak masuk penjara. Itu sudah terjadi, tapi paling tidak kerugian diderita akibat dan kerugian langsung sifatnya itu di-cover oleh negara. Tapi dalam hal ini Roy Suryo menyebut bahwa dia mengalami kerugian itu Bang, karena dalam proses penangkapan di hari itu kerjaannya banyak yang keputus. Ya, dia harus membuktikan kerugian real seperti apa gitu loh. Apalagi kenyataannya kan dia masih bisa mengakses handphone segala macam dengan baik. Bahkan waktu itu kan Bu Tifa juga bisa ujian gitu. Jadi kembali lagi harus bisa dibuktikan. Hakim juga tidak semudah itu mendapat cerita-cerita lalu dipercaya ya, harus dibuktikan gitu ya. Apalagi kembali lagi ini penggunaan APBN, nggak bisa sembarangan ya, harus betul-betul pembuktian jelas, nyata. Dan kalau saya melihat justru di KUHP baru bahkan sekarang gugatan pra-peradilan sudah dibatasi hanya di dalam 2 hal ya. Ini menarik juga sesuatu yang baru ya, kita lihat nanti bagaimana pengadilan akan menjawab permohonan ganti ruginya. Dibantah juga nih Bang pernyataan bahwa ini mengulur waktu untuk ke pokok perkara. Katanya ini menyebut bahwa ia cuma mau memperlihatkan keadilan dan hukum di Indonesia. Ya silakan saja mau membantah ya, tapi kita ketahui bersama pengadilan sudah menyatakan itu dalam putusan. Ya, bahkan di pengadilan bukan hanya sekedar menunda-nunda, tapi menghalangi, ada frasa menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Itu bisa dianggap juga sebagai, kalau menghalangi kan bahasa umumnya kan obstruction of justice gitu ya. Itu sampai digunakan dalam sebuah pertimbangan. Menurut saya ini kan sebuah alert ya. Tinggal bagaimana Pak Roy menyikapinya. Kalau beliau tetap mau ngotot pra-peradilan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya monggo kerso ya. Kita menghormati saja ya. Berarti kan beliau tidak aware dengan pertimbangan pra-pra kedua. Bang, kan betul nggak sih kalau misalnya nanti ada ketiga, keempat, kelima, keenam semua akan adalah wewenang dari hakim nantinya.
dalam artian ketika hakim ya udah silahkan ajukan rapid, tapi offline atau apapun itu hak kami untuk memutuskan mau zoom kayak mau enggak kayak gitu. Betul nggak sebenarnya? Ya memang sekarang sih dengan berlakunya KUHP baru, persidangan elektronik ini sudah diakomodir sebagai bagian dari hukum acara. Kalau zaman dulu kan kita pertama kali mengenal sidang elektronik itu pada saat COVID ya. Dulu dasarnya juga peraturan Mahkamah Agung. Kalau sekarang sudah diatur di KUHP. Jadi persidangan pidana dimanapun, kapanpun bisa menggunakan sarana elektronik. Ya, kembali tergantung kebijakan majelis, apakah dirasa perlu atau tidak. Jadi menurut itu kembali kepada majelis perlu tidaknya. Cuma yang menarik adalah bagaimana ketegasan majelis agar linear dengan putusan praper kedua. Ya, karena praper kedua sudah boleh dibilang cukup tegas itu. Praper ini mengulur-ulur pemeriksaan pokok perkara. Kedua praper ini menyuguhkan lembaga peradilan. Harusnya kalau saya agar tidak terus terbawa dengan upaya-upaya berikutnya, majelis harusnya lebih bersikap di antara pertama mengirimkan putusan praper kedua ini ke PN Jakarta Timur. Kenapa? Dengan begitu PN Jakarta Timur sudah bisa memanggil para itu disidangkan karena sudah ada putusan prapernya. Nah, praper 4, 5, 6 nggak perlu lagi dibuka sidang, langsung keluarkan penetapan, bukan putusan ya, penetapan yang menyatakan dengan mengcopy paste pertimbangan di putusan praper kedua menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Gitu loh. Itu kan otomatis masuk ke pokok perkara langsung nanti bang. Nah, akhirnya praper itu tidak pernah dibuka sidang karena sudah penetapan menyatakan perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya. Itu bisa dalam bentuk penetapan. Tapi kalau dibuka kembali lagi hakim harus mengeluarkan putusan dan itu berproses lagi. Jadi secara nggak langsung ya mengulur bang. Itu fakta. Kalau saya sih terserah beliau bilang mengulur nggak mengulur, hakim sudah menyatakan itu dalam sebuah putusan dan putusan itu bersifat res judicata. Jadi mau Anda boleh suka atau tidak suka, hukum itu putusan hakim itu adalah sesuatu yang harus diterima dan bersifat mengikat, termasuk seluruh pertimbangan di dalam. Bang, penegasan dari saya aja bang bahwa dengan eksepsinya ini diterima.